dan siklus era sistem informasi tradisional versus digital pada perusahaan farmasi dan pelaksanaannya untuk prosedur pengendalian internal yang memungkinkan penghematan biaya dalam menghadapi siklus. Nah, ini jurnalnya terbit di Research Trends. Nama jurnalnya Journal of Pharmaceutical Negative Result tahun 2022, volume isu. Nah, yang akan direview itu terdiri dari 9 abstrak, latar belakang masalah, perumusan masalah, telah teoritis, metode riset, hasil diskusi, kesimpulan, saran, dan keterbatasan. Abstrak, adapun abstraknya adalah tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses perpindahan buku besar dalam menyajikan laporan keuangan dari tradisional ke digital, serta mengetahui bentuk ancaman dan pengendalian yang perlu dilakukan pada sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Kata kuncinya pemindahan buku besar, sistem pelaporan keuangan, akuntansi digital. Latar belakang masalah, siklus akuntansi mempunyai 11 tahapan antara lain identifikasi transaksi, analis transaksi, pencatatan transaksi dalam jurnal, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, dan penyusunan jurnal penutup. Dengan adanya jurnal akan sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan karena jurnal dapat melakukan analisa terlebih dahulu sebelum dicatat pada akun karena akuntansi merupakan hal yang utama. Dengan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan akan memberikan informasi yang sangat berguna bagi investor dan kreditor sehingga membantu dalam menilai kinerja organisasi. Dengan ketergantungan informasi pada pelaporan keuangan, maka perlu adanya suatu desain pelaporan untuk menghasilkan laporan yang berkala dan mendukung kebutuhan pihak yang membutuhkan. Perubahan yang banyak terjadi pada laporan keuangan memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan, dan investor atau pihak yang membutuhkan dapat mengetahui perubahan tersebut serta pengetahuan terkait perubahan tersebut. Dengan demikian akan menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan memudahkan pengendalian internal. Dengan adanya pengendalian internal akan membantu mengurangi tingkat kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga tidak merugikan pihak lain. Pengendalian internal adalah suatu prosedur yang ditentukan untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan yang saling terkait. Johnson dan Kell 2006. Perumusan masalah dalam penelitian ada 2. Yang pertama, bagaimana proses transisi buku besar dalam menyajikan laporan keuangan dari tradisional ke digital. Yang kedua, bentuk ancaman dan pengendalian apa yang perlu diterapkan dalam sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Atalahan teoritis, jurnal dan pelaporan. Akuntansi mempunyai beberapa bentuk jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan kegiatan merangkum transaksi-transaksi yang dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen dilihat dari kronologis dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Fungsi jurnal adalah kegiatan yang merangkum bentuk-bentuk transaksi yang telah dilakukan, sedangkan akun dan buku besar lebih mementingkan catatan transaksi dilihat dari jenisnya. Buku besar dan hubungan antara buku besar dan buku besar pendukung dalam pelaporan. Buku besar yang disebut juga dengan buku besar umum atau general ledger merupakan ikhtisar akun-akun yang digunakan dalam merangkum data keuangan yang telah dilakukan sebelumnya. Akun buku besar dapat digunakan sebagai wadah untuk mengklasifikasikan data keuangan yang dipandang sebagai sumber informasi keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Fungsi sistem buku besar terdiri dari pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pemutakhiran, pencatatan, penyesuaian akun, dan pembuatan laporan keuangan. Selain itu, buku besar mempunyai 2 bentuk, yaitu bentuk pengendalian dan bentuk staf. Untuk melengkapi laporan keuangan, selain buku besar umum juga terdapat buku besar pembantu. Buku besar pembantu dapat digunakan untuk merinci akun-akun tertentu dalam buku besar
Buku besar pembantu mempunyai 2 akun, yaitu piutang dan liabilitas. Pengendalian internal dalam pelaporan, perusahaan melakukan kegiatan operasional guna mencegah tingkat kesalahan sistem. Pengendalian internal adalah suatu bentuk proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain dalam suatu entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal memiliki kategori yang terdiri atas keandalan, laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Sedangkan menurut HAL 2011, pengendalian internal adalah suatu bentuk metode yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas entitas untuk membantu memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Modal pengendalian internal menurut Choso, 5 komponen dalam pengendalian internal Choso terdiri dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Metode riset. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Daniel dan Warsia 2009. Hasil, proses perubahan buku besar dalam menyajikan laporan keuangan tradisional dan digital. Salah satu buku besar digital adalah blockchain. Blockchain adalah buku besar digital yang terdesentralisasi, terdistribusi, dan publik yang dikelola oleh banyak pihak, menggunakan kriptografi untuk memastikan keamanan transmisi dan akses. Untuk mencapai penyimpanan data yang konsisten, bukti kerusakan data, dan pencegahan penolakan, Yakub et al. 2022. Ini juga dikenal sebagai distributed ledger teknologi. Sebuah blockchain tipikal menyimpan data dalam blok. Setiap blok menyertakan cache kriptografi dari blok sebelumnya dalam blockchain untuk menghubungkan dua blok yang berdekatan. Keterkaitan blok adalah rantai. Blockchain sebagai sesuatu yang baru, paradigma komputasi dan model kolaborasi dalam lingkungan persaingan yang tidak terpercaya, mengubah skenario, aplikasi, dan aturan operasi di banyak industri dengan mekanisme membangun kepercayaan yang unik. SAP AG adalah perusahaan Jerman yang didirikan pada tahun 1972 di Waldorf, Jerman oleh beberapa karyawan IBM. Tujuan pembukaan mereka adalah untuk menciptakan paket bisnis irigasi yang dapat melayani perusahaan besar di industri manufaktur. Perangkat lunak yang disebut dengan SAP ini mendukung berbagai proses yang terkait penjualan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Dalam bahasa Inggris, SAP adalah singkatan dari System Application and Product and Data Processing, sistem aplikasi dan produk dalam pengolahan data. Ancaman dan pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan, jadi ada 3 kolom, aktivitas, ancaman, dan kontrol. Aktivitas, permasalahan yang muncul dipersiapkan keuangan laporan dilihat dari proses. Ancamannya yang pertama, data tidak valid dari jurnal umum. Kedua, laporan keuangan yang disajikan tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, tidak mencukupi data cadangan. Kontrolnya yang pertama, perlunya pengawasan dalam pengolahan data. Kedua, ada batasan pada buku besar. Yang ketiga, melakukan review terhadap perubahan data buku besar. Yang keempat, ada backup dan recovery data. Aktivitas yang kedua, masalah dalam mempengaruhi buku besar. Ancamannya yang pertama, tidak sah buku besar presentasi. Yang kedua, entry jurnalnya yang pertama, ada kontrol entry data. Yang kedua, pengendalian rekonsiliasi keuangan pernyataan. Yang ketiga, perlunya peninjauan terkait audit angka. Aktivitas yang ketiga, masalah dalam menyesuaikan entry data. Ancamannya tidak sah menyesuaikan jurnal. Kontrolnya pertama ada kontrol entry data, yang kedua pengendalian rekonsiliasi keuangan, yang ketiga perlunya peninjauan terkait langkah audit. Aktivitas yang keempat, perlunya perbaikan penyajian pernyataan keuangan. Ancamannya tidak sah laporan keuangan. Yang kedua, penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Kontrolnya penggunaan software akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, evaluasi penerapan SAP. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Aktivitas yang kelima, laporan keuangan yang dihasilkan.
Ancamannya presentasi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAK, kontrolnya terdapat akuntabilitas dari penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Diskusi. Buku besar mempunyai dua pendekatan, yaitu pendekatan proses bisnis dan pendekatan buku besar. Pendekatan proses bisnis lebih mencangkup keterbatasan terkait dengan pendekatan dan sistem tradisional dan aktivitas bisnis tersebut. Pendekatan buku besar berfokus pada penambahan informasi keuangan. Terdapat masalah dalam penerapan bagian akun dalam hal penerapan berdasarkan akun. Yang fokusnya adalah penerapan setiap bagian akun dan data bisnis menurut akun tertentu. Sedangkan penetapan skema pengkodean didasarkan pada penyusunan laporan keuangan. Meskipun pada kenyataan, sistem buku besar lebih banyak mengenai nomor rekening, entry debit atau kredit, dan informasi selebihnya yang tidak digunakan. Geneles dan Dul 2008. Menutup akhir periode dari sistem buku besar, data dari proses bisnis akan dirinci dari sistem untuk menjaga saldo yang benar saat ini untuk setiap entry. Untuk saat ini, informasi pengambilan keputusan hanya sebatas informasi yang terdapat pada akun yang telah ditentukan. Informasi akan diperoleh di kemudian hari jika dilakukan perubahan pada akun dan program yang mendukung akun tersebut. Kesimpulan, jurnal dan buku besar merupakan sistem pelaporan keuangan yang merangkum untuk membantu penyajian laporan keuangan. Jurnal umum merupakan kegiatan merangkum transaksi-transaksi yang dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen dilihat dari kronologisnya ditambah penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Dan buku besar dikenal juga dengan sebutan buku besar, yaitu gambaran akun-akun yang digunakan dalam merangkum data yang telah dilakukan sebelumnya. Bukan kegiatan operasional guna mencegah tingkat kesalahan sistem. Pengendalian internal adalah suatu bentuk proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personel lain dalam suatu entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal memiliki kategori yang terdiri atas dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Saran dan keterbatasan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada tingkat keandalan, pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya, ada yang mau menanggapi? Izin, Prof. Silakan. Baik, Ya. Bapak Ibu, diberikan sesi 1 terlebih dahulu. Izinnya Prof ya, buka sesi pertanyaan. Ya. Izin Bu Vina. Iya, Bu. Ini kan coba bisa ditampilkan yang abstraknya Bu Vina. Yang Oke, bentar ya, Bu. abstraknya. Oke, Bu Vina, saya singkat aja bertanya. Di sini kan di abstrak ini tujuannya jelas, yaitu menyajikan laporan keuangan dari tradisional ke digital, ya kan? Kemudian kata kuncinya, keywordnya itu ada akuntansi digital. Tapi di artikel ini kok belum kelihatan gitu buku besarnya yang ini digital itu seperti apa, atau saya terlewat tadi untuk penyajian slide. Kemudian kalaupun dia menggunakan digital, apakah bisa menggunakan, sekarang kan untuk akuntansi itu udah banyak menggunakan aplikasi gitu, alat bantu yang membantu, tidak lagi yang tradisional atau manual gitu. Apakah bisa, karena itu gampang melihat untuk kita pengendalian, kemudian sistemnya tidak hanya buku besar, tapi dia sudah terangkum semuanya sampai ke pelaporan keuangan. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Vina. Oke, terima kasih Bu Heni. Baiklah, ada teman-teman yang lain? Ya, kalau tidak ada, dipersilakan lah ya pada presenter yang kedua. Dipersilakan. Boleh diakhiri dan dilanjutkan presenter yang kedua.
menjawabnya bersamaan dari presentasi kedua, Prof. Oh ya, Oke. Izinnya Prof dijawab ya. terlebih dulu. Nah, Ibu Bu Heni di sini adalah kajiannya tadi. Metodenya adalah metode di sini ya metodenya yang penelitian adalah menggunakan studi literatur. Jadi ini mengenai metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Jadi dikumpulkan dari beberapa penelitian seperti buku majalah yang berkaitan. Jadi sistemnya di sini tidak menggambarkan aplikasi, tetapi penggunaan daripada perubahan tradisional ke digital menurut beberapa informasi dari metode riset tersebut. Jadi memang ini hanya menggambarkan saja, Bu, tidak ada dibuat sistemnya dan sebagainya. Jadi di sini kita hanya untuk mengetahui bagaimana proses perpindahan. Nah, tadi sudah dijelaskan ada beberapa tabelnya. Nah, ancaman dan pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi itu dikumpulkan beberapa dari studi kasus. Nah, studi kasusnya tadi ada dari di sini ya Bu, dari hasil bisa dilihat. Dari hasil di situ dari dibilang blockchain. Nah, dari di sini diangkat yang untuk digitalnya itu adalah blockchain. Nah, terus ada juga dilihat dari SAPAG perusahaan Jerman. Nah, itu Bu. Oke, Bu Vina. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Izin Bu Pani dilanjutkan yang presentasi Oke, kedua. Ibu. Terima kasih. Iya, ini saya stop share ya. Ya, lanjut yang kedua. Oke, baik, Pak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya mohon izin, Prof. dan teman-teman, saya kesulitan untuk menemukan artikel mengenai teori saya. Saya akan berusaha untuk mereview artikel yang saya temukan. Dengan judul Analysis of the Supplier Relationship Management (SRM) of the International Outsourcing. Yang berjudul dengan judul artikel asli Analis da Gestão de Relacionamento com Fornecedores. Penulisnya di sendiri Leomar dos Santos, Julio Cesar Lopez, kemudian dengan volume 14 nomor 3 P3937 3967 tahun terbitan 2023 dengan doi jurnal yang disebutkan di slide, link jurnal di slide, publisher jurnal Revista Gesek Sao Paulo, Brazil, ISSN terkait. Abstrak dalam penelitian ini, tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis tantangan-tantangan yang ada dalam sistem manajemen hubungan pemasok atau disebut dengan SRM dengan pemasok internasional dalam proses outsourcing produk bahan mentah tertentu dari industri tekstil besar yang terletak di lembah Itajaí, Brazil. Kata kuncinya yaitu industri tekstil, pengalidayaan, manajemen hubungan pemasok SRM. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dengan semakin dibukanya pusat pasar internasional, seperti impor produk dari Cina misalnya, timbul beberapa kesulitan yang terutama mengganggu dalam hubungan dengan pemasok internasional dan akibatnya berhubungan dengan proses industri secara keseluruhan. Dalam hal ini menjadi penting untuk memperkerjakan hubungan dengan pemasok, dikenal dengan akronim SRM, Supplier Relationship Management. Manajemen pemasok memberikan tingkat strategis dalam pengelolaan rantai pasokan dengan tujuan menghasilkan nilai tertentu melalui produk dan layanan oleh seri Ibusuki dan Kapasu. Rumusan masalah penelitian ini, apa tantangan dalam manajemen hubungan pemasok?
dengan pemasok internasional dalam proses outsourcing produk bahan mentah tertentu dari perusahaan tekstil besar di Valle do Itazai. Telah teoritis yang pertama, Santa Catarina menonjol sebagai salah satu kawasan manufaktur utama di sektor tekstil. Namun, sektor tekstil telah mengalami perubahan dalam bisnis setelah membuka pasar internasional oleh EBIT tahun 2007. Kemudian, menurut Vieira Junior, Lucato, Fanale, Jagoda tahun 2014, karena produk impor di Cina dan negara-negara timur jauh lainnya, industri tekstil berhasil menghadapi persaingan yang ketat antara produksi nasional dan impor. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ogazi, Zaifarian, Behesti, dan Montazavi, penulis mendefinisikan beberapa kendala dalam hubungan dengan pemasok seperti informasi palsu tentang kapasitas produk pemasok, ketidaksepakatan antar kausal kontrak, dan kekurangan kepercayaan dan komitmen. Dalam hal ini, integrasi sangat penting antar perusahaan dan pemasok melalui manajemen hubungan, terutama sehubungan dengan pemasok internasional. Karena dalam kasus ini, selain jarak geografis, terdapat diferensi budaya dan pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan. Teoritis yang keempat, sebagian besar penelitian menganggap kepercayaan sebagai komponen utama kualitas hubungan. Aspek lain yang relevan dalam hal ini adalah ketergantungan pada pemasok tertentu. Ini adalah salah satu elemen mendasar dalam hubungan bisnis, kata Jiang, Henneberg, dan Nuida tahun 2010. Metode riset studi kasus dilakukan di sebuah perusahaan tekstil besar yang terletak di lembah Itazai di negara bagian Santa Catarina dengan diberi nama fiktif perusahaan Alpha. Studi kasus fokus pada penyidikan fenomena kontemporer dalam konteks yang sebenarnya. Artikel ini menyebutkan bahwa tujuan dari studi kasus tentang pengumpulan, penyajian, dan menganalisis dengan benar. Yang kedua, pengumpulan data melalui wawancara semi tekstur dalam pencarian untuk mengidentifikasi realitas yang dialami dalam proses yang dipelajari. Metode riset sampel yang ketiga, sampelnya melibatkan 9 orang karyawan perusahaan Alpha yang mempunyai peranan langsung terkait dengan SRM dan proses outsourcing bahan mentah tertentu. Instrumen penelitian diterapkan pada manajer kantor di Cina, 3 koordinator outsourcing, dan 4 pembeli internasional yang terakhir, direktur kawasan industri. Metode riset dengan tabel yang ditautkan, kemudian hasil penelitian dalam pembahasan dalam artikel ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pengenalan dan menjelaskan struktur perusahaan, manajemen pemasok, tantangan utama, segmentasi pemasok, hubungan dan interaksi dengan pemasok. Hasil yang pertama, ada beberapa tindakan hubungan pemasok dikembangkan dan diterapkan dalam rantai pasokan. Salah satu tindakannya adalah formalisasi komitmen dan perilaku etis yang diharapkan dari pemasok. Kemudian yang kedua, direktur industri serta pembeli dan koordinator menyoroti pentingnya pekerjaan pengurangan ini di basis pemasok, karena hal ini dapat dilakukan mewujudkan keuntungan dalam berbagai aspek menurut Vieira Junior, Lucato, Fanale, dan Jagoda tahun 2014. Berdasarkan skenario ini, jelas bahwa optimalisasi jumlah pemasok utama dan penataan hubungan berdasarkan ideologi jangka panjang merupakan 2 aspek mendasar dari hubungan pelanggan pemasok yang menjadi ciri manajemen pemasok yang efektif. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sudut pandang diidentifikasi bahwa yang berbeda harus dianggap sebagai ancaman nyata bagi keberhasilan perusahaan. Kemudian menurut Vieira Junior, Lucato, Fanale, dan Jagoda tahun 2014 menjelaskan penelitian ini bahwa opsi mengimpor produk yang lebih murah dari Cina dan negara Asia lainnya merupakan sebuah pilihan. Kemudian hasil yang ketiga, karena faktor impor lebih lama, maka proses lead time sendiri menjadi tantangan besar dalam kaitannya dengan ketangkasan dan waktu tanggapan terhadap pengembangan dan persetujuan produk dan peluncuran koleksi baru. Kemudian yang keempat, hubungan baik dan pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun mengenai mitra mempunyai dampak positif pada pemilihan.
Hal ini diperlukan selain mengamati angka-angka dengan dingin, pertimbangan kemudahan dan fleksibilitas dalam negosiasi oleh Oliveira Lustosa tahun 2014. Kemudian yang kelima, sebagai aspek utama yang disebutkan menjadi penting dalam pendapatan dari jumlah tersebut. Hubungan dan interaksi dengan pemasok menonjol adalah mungkin untuk mendiagnosis yang paling penting dan terpenting ditonjolkan demi keberhasilan kedua belah pihak. Kesimpulannya, keberhasilan manajemen pemasok internasional untuk perusahaan ini terkait langsung dengan beberapa aspek seperti investasi dalam struktur yang kuat di Tiongkok, Brazil yang berfokus pada pengelolaan, keberadaan, dan penerapan kebijakan yang teridentifikasi dengan baik. Praktek-praktek ini hadir sebagai solusi yang memenuhi tuntutan dan harapan perusahaan sasaran dan hanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 3 indikator utama secara aklamasi disoroti dalam penelitian ini menunjukkan indikator tingkat kualitas, waktu pengiriman, dan harga produk sebagai penopang utama pengambilan keputusan dan memilih pemasok mana yang harus dipilih. Saran dan keterbatasannya, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada sektor lain di luar industri tekstil dan mampu meningkatkan proses manajemen dan hubungan perusahaan dengan pemasok internasional. Selain itu diharapkan memberikan kontribusi sebagai sumber penelitian untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang menanggapi, mereview, silakan. Ada? Oke ya, jadi harus ini ya, sumbernya kalau bisa di Science Direct atau juga dari Emerald ya, Bapak Ibu ya, kalau untuk papernya. Jadi supaya lebih apa gitu kan, tulisan itu lebih qualified gitu ya. Artinya kalau bisa dari Q1, Q2 ya, dicari tulisannya. Dan nantinya itu tadi ya, kita presenter 1 dan 2 menyajikan nanti satu paper yang akan diterbitkan ya di jurnal sebagai nilai akhir ya UAS. Nah itu tolong nanti dikompilasi menjadi contohnya sebuah paper dan itu nanti akan kita terbitkan ya. Boleh cari penerbit sendiri atau juga boleh nanti apa ya saya yang apakan yang memberikan jurnalnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan. Izin Prof. Oke ya. Ya silakan. Bu apa ya? Mei Prof. Ya Bu Mei, Bu Hotma ya. Mengenai tugas yang nanti akan kami kumpulkan di pertemuan terakhir. Itu kan hasil kompilasi review kedua orang. Ya. Apakah isinya murni hanya review atau ada tambahan, Prof? Ya. Jadi boleh Bu ya kita elaborasi. Jadi nggak murni itu kita masukkan ya. Jadi boleh aja kita kembangkan, boleh ditambah, boleh ditambahkan telah literatur yang terbaru yang lainnya sehingga menjadi suatu paper yang orisinil, yang similarity-nya di bawah 20%. Harapannya gitu. Jadi paper misalnya presenter 1 dan 2, idenya boleh tentang itu, tapi di dalam nanti kita kembangkan lagi gitu ya dengan berbagai tulisan. Silakan. Berarti nanti topiknya nanti kita tidak buat critical review jurnal lagi ya, Prof? Ya, boleh aja nanti kita bahas supply chain ya, atau juga supply chain and accounting information system atau revenue cycle. Jadi boleh kita elaborasi tulisan itu menjadi satu paper. Ya. Baik, Prof. Ya, untuk nilai UASnya. Jadi kalau yang presenter 1 dan 2 minggu depan udah siap, nah boleh dikirim ya, supaya selesai gitu ya UASnya. Nah itu. Prof, dalam bentuk jurnal kan, Prof? Dalam bentuk jurnal. Ya, dalam bentuk jurnal ya, dalam bahasa Inggris. Oh, baik, Prof. Nah, jadi nanti kalau mau diterbitkan sama saya ada juga ya, $100 jurnal Scopus. Nah, itu ya. Boleh juga cari yang lain, silakan aja. Baik, Prof. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu?
Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya, karena ini waktunya weekend ya, mungkin akhir tahun ada yang banyak melakukan luar kota atau kegiatan yang lainnya ya. Saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya, untuk presenter 3 dan 4. Oke, baik, Prof. Ya, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Prof. Waalaikumsalam. Selamat sore, Prof. Terima kasih, Ya. Prof. Boleh meninggalkan ruangan ya, Bapak Ibu. Prof.